Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, Bapak Ibu, para orang tua kami yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para generasi muda yang insya Allah tetap istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang berbahagia ini, saya tidak bawa kitab Sirah Nabawiyah Nurul Uyun karena ada request tema kita adalah tentang kematian, supaya kita mengingat mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang paling baik bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina as-sittin was-sab'in wa aqalluhum yajuzu zalik. Hadis riwayat Tirmizi. Umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70 dan jarang yang lebih dari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau seandainya kita melihat orang-orang tua kita lebih dari itu, maka itu juga termasuk adalah karunia Allah. Kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian siapa yang panjang umurnya, baik amalnya. Tapi ada juga yang meminta kepada Allah dan sesuai dengan apa yang menjadi doa yang sering diucapkan, yang dibacakan oleh imam, tapi itu juga ada hadisnya dari Nabi. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaiki dunia kami di mana tempat kami tinggal. Wa aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Perbaiki agama kami ya Allah yang menjadi pegangan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaiki amal-amal akhirat kami, nanti di sana tempat kami kembali. Waj'alul hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana untuk kami menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian adalah tempat di mana kami berhenti mengerjakan keburukan. Sehingga ketika kita semakin panjang umur, maka itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk senantiasa menambah amal-amal baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang membuat kita panjang umur itu adalah menyambung tali silaturahim. Silah maknanya tali, rahim kasih sayang. Ada karunia Allah yang Allah berikan kepada ibu-ibu yang diambil dari salah satu namanya, yang secanggih apapun teknologi tak akan bisa menciptakannya. Namanya rahim. Maka lucinta luna, ibu tahu lucinta luna? Nah, sampai hari kiamat lucinta luna tak akan pernah hamil. Apa sebab? Sebab tak ada teknologi yang bisa menciptakan rahim.
Tali kasih sayang ini harus dijalin kepada sesama. Sebab Allah adalah Tuhan yang maha ramah dan rahmat. Rahmatnya begitu luas kepada hambanya. Dilihat dari ayat-ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wahai hambaku, ketika engkau bersyukur atas nikmatku, nikmat aku tambah. Akan tetapi ketika engkau kufur, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Ayat itu kalau ditinjau dari segi lugawiyahnya, dari segi bahasanya, lihat betapa Allah itu sayang kepada kita. Ketika dia bicara tentang nikmat yang disyukuri, Allah menggunakan lamut taukid al-mufaja'ah, la azidannakum. Maka langsung ditambah nikmat itu. Tapi ketika Allah bicara tentang nikmat yang dikufuri, Allah menggunakan nun taukid al-khabariyah. Allah hanya memberitahu kepada hambanya, ya wahai hambaku, ketika engkau kufur terhadap nikmat yang aku karuniakan, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Tidak langsung diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu pula dengan ayat yang lain. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan berhenti meraih rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Innahu huwal ghafurur rahim, dan dia adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika kita telah melampaui batas dalam berbuat dosa, Allah tetap panggil kita dengan panggilan yang amat sangat lembut. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, kata Allah. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Oleh sebab itu rahmat Allah begitu luas. Kita bisa hidup dengan tenang karena rahmat Allah. Ditutupnya aib kita di hadapan manusia karena rahmat Allah. Kemudian orang-orang di dalam kubur selamat dari azab kubur karena rahmat Allah. Kita dimasukkan ke dalam surga pun karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi di hadapan sahabatnya, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Di antara kalian itu tak ada yang masuk surga karena amalnya. Lalu sahabat heran, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga demikian wahai Rasulullah? Kata Nabi, wala ana, aku juga tidak demikian, illa an yataghammadani Allahu biwasi'i rahmatihi, kecuali Allah karuniakan aku dengan rahmatnya yang amat sangat luas. Maka kita berpuasa Ramadan, kita menunaikan zakat, kita menghidupkan malam, kita hadir dalam majelis ilmu adalah bagian di antara menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu rahmat Allah kepada hambanya, mestinya kita kepada makhluknya pun mesti harus berkasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang kepada sesama, maka Tuhan yang Maha Pengasih itu akan sayang kepadanya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan sayang kepada kalian. Malaikat-malaikat Allah akan sayang kepada kalian. Oleh sebab itu berkasih sayang karena Allah. Sambung tali silaturahim. Apalagi ini momentum, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Kita akan kembali kepada hari nan fitrah, bersih dosa, bersih kesalahan, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kalau urusan kepada sesama pun sudah dituntaskan. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kalian akan hidup terhina, kata Allah,
kecuali berpegang teguh terhadap tali kepada Allah dan tali kepada sesama. Tali kepada sesama harus tetap disambung, tali kepada sesama harus tetap dijaga. Tak ada dalil khusus yang menyebutkan keutamaan meminta maaf. Yang ada adalah dalil keutamaan memaafkan. Sebab meminta maaf mudah Bapak Ibu. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Tapi yang memaafkan ini yang sulit. Itulah kenapa kata Nabi, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak berkurang harta benda dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan Allah tidak menambah bagi orang yang dia mau memaafkan saudaranya kecuali kemuliaan-kemuliaan yang akan dia dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada dalil khusus yang menyebutkan Nabi pernah meminta maaf, itu adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat naik ke atas mimbarnya. Ketika beliau naik ke atas mimbarnya, beliau sampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, man kuntu jalantu lahu zahran fa hadza zahri falyastaqim." Wahai sahabat-sahabatku yang dulu pernah aku cambuk pundaknya, sekarang ini pundakku, wahai sahabat-sahabatku, balaslah, cambuklah. Maka tak ada satu pun sahabat yang bergeming. Tak ada satu pun sahabat yang sanggup mencambuk Rasulullah. Sahabat hanya terdiam. Di antara sebagian sahabat itu menangis. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang diucapkan Nabi isyarat bahwa manusia yang memiliki predikat terbaik itu, predikat akhlak terbaik yang telah memberikan tunjuk ajar kepada mereka, mengeluarkan mereka dari kebodohan kepada dunia yang penuh dengan keilmuan, maka itulah tanda-tanda Rasulullah akan meninggalkan mereka. Itulah tanda Nabi SAW akan meninggalkan kita semua. Maka sambung tali silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, diakhirkan kematiannya, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim yang dijaga itu bisa meluaskan rezeki dan memanjangkan usia. Ini dalil bahwa takdir bisa diubah dengan doa dan usaha seorang hamba. Oleh sebab itu, sambung tali silaturahim. Dengan menyambung tali silaturahim itu, maka akan membuat usia kita akan lebih panjang. Ahbib habibaka fa innaka mufariquh. Kata Nabi SAW, cintai orang yang ingin kalian cintai, tapi ingat, kalian akan berpisah dengan mereka. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Dan hiduplah sesukamu, tapi ingat, kalian pasti akan mati. Semua kita pasti akan mati. Fir'aun mati, Namruz mati, Qarun mati. Fir'aun yang dia mengaku Tuhan, dia pun ikut mati juga. Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Itu pun mati juga. Fir'aun itu, Bapak Ibu, kalau kita mau melihat jasadnya mumi ya, harus bayar sekitar 200 pon. Dulu pada masa kami masih di sana, sekitar 170.000 rupiah. Jadi untuk melihat mumi Fir'aun itu bayar. Ramses II yang dulu pernah mengejar Nabi Musa alaihissalam, sekarang jasadnya masih hidup, jasadnya masih utuh. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami utuhkan jasad engkau wahai Fir'aun, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah engkau,
jangan menjadi orang yang sombong. Karena Fir'aun dia sombong menganggap dirinya adalah Tuhan. Masuk bayar, tak boleh bawa HP, dia tak boleh mengambil gambar. Percuma kita masuk tak boleh mengambil gambar. Nah, itulah terakhir kali jenguk Fir'aun itu. Apa kata tuan guru kita, Ustaz Abdul Somad? Fir'aun itu bukan saja hidup menyusahkan orang, mati pun menyusahkan orang. Karena masuk nengok dia pun harus bayar. Sampai sekarang masuk bayar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kematian itu adalah sesuatu yang pasti yang sudah dikabarkan oleh Al-Quran. Tak ada yang dibawa. Orang kalau sudah meninggal dunia, tak ada yang dia bawa kecuali amal-amal soleh saja. Karena kalau apa yang mau dibawa? Handphone, kunci mobil, bawa masukkan ke dalam liang lahat. Apa yang akan terjadi di dalamnya? Apa yang paling berharga bagi kita Bapak Ibu? Bawalah ke liang lahat. Maka tak ada gunanya. Yang dibawa oleh orang itu adalah amal. Amal yang sudah dia perbuat, terutama adalah amal-amal yang pahalanya tak akan pernah putus. Idza matal insan, kalau seseorang sudah meninggal dunia, inqata'a anhu amaluhu, putus segala amalnya, illa min thalathatin, kecuali 3 saja. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, kecuali sedekah jariyah yang pernah dia infakkan. Jadi kalau seandainya kita mau mengklaim mana harta kita adalah apa yang kita sedekahkan di hadapan Allah. Harta kita apa yang kita sumbangkan untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pembangunan masjid. Itu harta kita. Sedangkan yang ada saat ini dalam genggaman kita itu adalah ujian dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta kita. Kalau Allah mau seketika bisa Allah hancurkan harta kita itu. Itulah doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kata malaikat Jibril, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu ganti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Wa a'ti mumsikan talafa, berikan kepada orang yang menimbun-nimbun hartanya, kerusakan dalam hartanya. Itu doa malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Oleh sebab itu, supaya harta kita tidak rusak, sedekahkan di jalan Allah. Terkadang Allah itu tahu bahwasanya dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain. Ketika tidak dikeluarkan, maka dengan cara lain Allah akan mengeluarkan itu. Terkadang kita merasa ada yang hilang dari harta kita. Terkadang uang kita kececeran. Terkadang kita lupa di mana meletakkannya, lalu hilang seketika. Bisa jadi itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan harta kita ini untuk membersihkannya adalah dengan cara Allah. Karena ketika kita sedang dalam kondisi sadar, kita lupa untuk mengeluarkannya di jalan Allah, maka Allah mengeluarkannya dengan caranya. Karena di situ ada hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan senantiasa menaungi kita sesuai dengan hadis Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti pada hari kiamat akan berada dalam naungan sedekah-sedekahnya. Berikutnya, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang pernah dia ajarkan. Ilmu yang ibu ajarkan kepada anak,
baik itu abata saja, Iqra, itu akan mengalir sampai hari kiamat. Kebaikan-kebaikan yang ibu ajarkan kepada anak mengalir sampai hari kiamat. Dan apapun yang kita amalkan Bapak Ibu, yang kita ajarkan kepada orang lain dan itu baik, ketika yang baik itu diamalkan oleh orang lain, sampai hari kiamat tidak akan pernah terputus pahalanya. Kemudian yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, atau doa anak yang saleh kepada orang tuanya. Maka ini pun tak akan pernah terputus. Harta yang paling berharga diantaranya adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini dalil apa yang kita kirimkan kepada mayit itu sampai. Dibacakan Al-Fatihah sampai. Dibacakan doa-doa sampai. Dikirimkan kepada mayit. Kalau merasa tak sampai, nah, cobalah mati dulu. Nanti kita bacakan Fatihah, kalau tak sampai balik lagi. Dalilnya, dalil ilmiahnya tidak demikian. Jadi kalau seandainya apa yang kita kirimkan kepada mayit itu insya Allah sampai. Kata Imam Syafi'i, dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhazzab, wa in khatamu al-Quran fahuwa hasanun. Kalau kita khatamkan Al-Quran ini niatnya untuk mayit, maka itu amat sangat baik. Karena apa yang kita kirimkan kepada mayit sampai, termasuk badal umrah, badal haji, apakah sampai? Sampai. Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ummi matat, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, bolehkah aku sedekah niat untuk almarhumah ibuku? Kata Nabi, tasaddaq anha, sedekahlah niat untuknya. Apa ahujju anha, bolehkah aku haji untuknya? Kata Nabi, hujja anha, hajikan untuknya. Tapi menurut mayoritas ulama, menghajikan orang yang meninggal dunia atau orang yang sudah uzur, maka harus syaratnya dia sudah pernah haji dulu. Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi mendengar seseorang berkata, labbaika an syubrumah, aku berhaji niat untuk syubrumah. Ketika Nabi mendengar itu, Nabi bertanya, man syubrumah? Syubrumah siapa? Kata dia, akhun li, saudaraku wahai Rasulullah. Hajjajta an nafsika, apakah engkau sudah pernah haji? La ya Rasulullah, belum wahai Rasulullah. Hujja an nafsika summa hujja an syubrumah, hajikan engkau dulu, baru engkau boleh menghajikan syubrumah. Sebab itu kalau mau mengumrahkan, umrahkan diri engkau dulu, baru umrahkan, badalkan keluarga engkau. Itulah kenapa umrah pertama kita niat untuk pribadi dulu. Umrah kedua baru niatnya badal umrah, membadalkan umrah keluarga kita. Dalil bahwa haji, pahala umrah, tapi takdiyahnya, pelaksanaan hajinya tidak bisa. Pelaksanaan hajinya itu tetap harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Tapi pahalanya adalah sampai. Pahalanya sampai, pahala hajinya sampai kepada orang yang dikirimkan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu 3 amal ini tak akan pernah putus sampai hari kiamat. Ketika seseorang meninggal dunia, ada tanda-tanda bahwa dia wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ada su'ul khatimah, ada husnul khatimah. Ada husnul zanni, ada su'ul zanni. Su'ul zan, buruk sangka. Husnul zan, baik sangka. Husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Dikabarkan di dalam hadis-hadis Nabi, siapa saja yang mendapatkan husnul khatimah,
Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya ketika dia akan meninggal dunia, dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita mesti harus membiasakan lisan kita dengan membaca la ilaha illallah. Ulama mengatakan tidak perlu menambahkan Muhammadur Rasulullah, karena dalam hadis hanya diucapkan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang akan menjumpai sakarat maut, sakarat al-maut, kondisi yang sekarat, ketika dia akan meninggal dunia, dia dalam kondisi yang amat sangat berat, karena dia didatangi oleh malaikat-malaikat Allah, ditunjukkan mana buku kebaikan dia dan mana buku keburukan-keburukan dia. Ini catatan keburukan, ini catatan kebaikan. Ketika timbangan keburukan lebih berat, maka dia pun akan merasa amat sangat sulit menghadapi sakaratul maut. Tapi ketika timbangan kebaikan justru lebih berat, maka dia akan merasa ada kemudahan di dalam sakarat al-maut. Oleh sebab itu, di antara tanda-tanda orang wafat dalam kondisi husnul khatimah, membaca la ilaha illallah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang yang beriman itu meninggal wafat dalam kondisi dahinya, jidatnya berkeringat. Itu pun di antara tanda-tanda husnul khatimah. Karena dia sedang diuji, karena dia sedang dihadapkan dengan mana catatan baik dan mana catatan keburukan selama dia hidup. Apa tanda-tanda lagi seseorang wafat husnul khatimah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata yaumul jum'ati, man mata yaumul jumu'ati aw lailatul jumu'ati, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatul jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatul qabri." Siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumatnya, maka tidaklah di antara orang yang meninggal pada hari tersebut kecuali Allah akan selamatkan dia dari fitnatul qabri, dari fitnah atau azab kubur. Sebagian orang tak percaya azab kubur, katanya tak ada azab kubur itu. Maka orang-orang yang mengatakan demikian, dia tidak membaca dalil-dalil yang lain. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kata Allah, kami akan mengazab kalian dengan azab yang ringan dulu. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud azab yang ringan itu adalah ketika mereka berada di alam barzakh. Alam barzakh, alam yang memisahkan antara dunia dengan hari akhir. Maka alam barzakh itu akan terus ada sampai sangkakala belum ditiupkan oleh Allah, oleh malaikat Israfil, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang di dalam kubur itu pun akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Siapa yang takut terhadap Rabbnya, bertakwa kepada Allah, baginya ada 2 surga. Dijelaskan oleh dokter
Yusri Jabir, salah satu ulama di Mesir. Beliau doktor, sekaligus dokter, ahli di bidang hadis, kemudian ahli di bidang bedah. Artinya beliau seorang dokter juga, ulama di Mesir. Kata beliau, bagi seorang yang beriman itu ada dua surga. Surga pertama adalah taman dari taman surganya Allah, yaitu mereka ketika mereka berada di kubur akan mendapatkan taman dari taman surganya Allah. Dan surga yang kedua nanti ketika mereka setelah mereka dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi ketika melihat kondisi surga dan neraka, pada hakikatnya itu hanya apa yang ditampakkan oleh Allah atas apa yang akan dibuat oleh umat Nabi. Nanti begini azabnya, nanti begini balasannya, nanti begini nikmat yang akan mereka dapatkan. Sedangkan orang di surga dan neraka belum ada, karena belum dihisab amal-amal kita. Orang ada di surga dan di neraka itu adalah pada hari ketika manusia sudah dibangkitkan, sudah dikumpulkan, sudah ditimbang segala amal baik, baru tahu nanti kita ketika melewati Shiratal Mustaqim, apakah kita perjalanan kita akan lancar ataukah kita akan jatuh sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah itu dengan penuh kemudahan. Itulah di antara tanda-tanda orang mendapatkan husnul khatimah. Wafat pada hari Senin, wafat pada hari Jumat, kemudian wafat pada malam Jumat. Apa di antara tanda-tanda orang itu mendapatkan kebaikan dalam akhir hayatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada khamsah. Orang yang syahid itu ada 5. Yang pertama adalah al-mat'un, orang yang wafat terkena wabah. Kemarin banyak saudara kita yang wafat pada masa COVID-19. Maka dia dicatat sebagai orang yang syahid. Syahid itu maknanya orang yang menyaksikan di mana tempat dia nanti di surganya Allah. Itu makna syahid. Syahid menyaksikan. Para ulama ikhtilaf, apakah mereka tetap dihisab atau tidak dihisab? Sebagian mengatakan tetap dihisab tapi hisabnya ringan. Sebagian mengatakan tidak dihisab kembali. Orang-orang yang mendapatkan syahid, orang yang mati dalam kondisi dia kena wabah, syahid. Al-mabtun, syahid, orang yang wafat karena sakit di bagian perutnya, maka dia akan wafat dalam kondisi syahid. Macam-macam penyakit-penyakit yang ada di bagian perut. Itu hadis Nabi. Yang ketiga, al-ghariqu syahid, orang yang mati tenggelam, maka dia akan mati dalam kondisi syahid. Orang yang wafat tenggelam dan orang yang wafat karena kebakaran itu sama, mereka mati dalam kondisi syahid. Oleh sebab itu kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak takut naik pesawat. Sebab orang yang dalam kondisi terbaring saja banyak yang meninggal dunia. Kenapa kita yang naik pesawat khawatir jatuh ke lautan lalu kita meninggal dunia? Sebab kita dalam kondisi duduk, dalam kondisi baring, itu pun ada potensi nyawa kita dicabut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tak perlu khawatir kita naik ke atas pesawat, karena kita dalam kondisi berada di bumi Allah ini, di daratan pun bisa kita meninggal dunia. Dan orang yang mati ketika dia kecelakaan jatuh ke dalam laut, dia tenggelam, maka dia mati dalam kondisi syahid, menyaksikan tempat mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasahibul hadmi, orang yang wafat akibat reruntuhan bangunan, lalu dia berada di bawahnya, lalu dia meninggal dunia, maka dia pun akan syahid. Wa fi sabilillah, kata Nabi, orang yang jihad di jalan Allah, fi sabilillah, maka dia pun akan syahid. Mengenai fi sabilillah ini, maka muncul ikhtilaf para ulama mengenai zakat. Apakah
Gharim masjid. Apalagi? Imam, penceramah, guru. Ini adalah bagian daripada fisabilillah. Ketika ditanyakan kepada guru kami Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i, ini bukan bagian dari fisabilillah, dan itu pendapat kuat dari mazhab Syafi'i. Bahkan beliau tidak setuju orang-orang yang menuntut ilmu bagian daripada fisabilillah. Tapi sebagian ulama setuju orang yang menuntut ilmu bagian dari jihad fisabilillah dengan hadis man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang duduk menuntut ilmu, kita semua duduk menuntut ilmu, lalu ketika dia harus wafat, ketika dia perjalanan pulang, perjalanan datang, maka dia wafat dalam kondisi syahid fi sabilillah, karena dia adalah orang-orang yang termasuk berjihad di jalan Allah. Tapi menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud fi sabilillah itu Bapak Ibu hanya jihad fi sabilillah, dan tidak ditemukan sampai sekarang kecuali orang-orang yang sedang berjihad di Palestina. Sehingga penceramah, dai, gharim, imam itu mendapatkan zakat sebagai mustahik kalau dia fakir dan miskin. Kalau penceramah ini fakir, berikan zakat, karena sesuai dengan asnafnya. Kalau seandainya seorang imam, seorang dai tadi gharim, banyak hutangnya, wal gharimin, gharim di sini adalah orang yang banyak hutang. Nah, kenapa orang yang jaga masjid itu disebut dengan gharim? Asal mulanya adalah karena Nabi melarang menagih hutang di dalam masjid. Tak boleh menagih hutang di dalam masjid. Akhirnya ada orang yang dia setiap hari di masjid-masjid saja. Tidurnya di masjid, makannya di masjid, sholatnya di masjid, menetap di masjid supaya hutangnya tidak ditagih orang. Bahasa Arab dari gharim itu pada hakikatnya adalah orang yang punya hutang banyak dan berat untuk membayarnya. Itu disebut dengan gharim. Tapi kalau hutangku 10.000 di warung, hutang rokok 5 batang kemarin, apakah dia berhak mendapatkan zakat? Tidak, karena hutang dia hutang yang masih ringan, dia membayarnya. Yang dimaksud dengan gharim wal gharimin dalam asnaf samaniyah itu, asnaf yang 8 adalah orang yang punya hutang dan hutangnya berat untuk dia bayarkan. Nah, itu ini maksud dengan gharim. Itulah kenapa penjaga masjid ini namanya gharim, supaya tak ditagih hutangnya. Nah, itulah asal mulanya Bapak Ibu kenapa dinamakan dengan gharim. Kalau di tempat lain, di Jakarta, di tempat lain namanya marbot. Nah, di sini namanya gharim, orang yang banyak utang. Tapi nampaknya marbot kita tak banyak utangnya. Bolehkah, pembahasan kita malah masalah zakat nih. Bolehkah istri membayar zakat untuk suaminya? Ini pula lagi. Boleh. Dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah bahwa istri boleh membayarkan zakat kepada suaminya, tapi tidak sebaliknya. Karena kalau sebaliknya tak boleh. Suami bayar zakat ke istri, tak ada. Karena az-zakatu tahrumu mimma yajibu an tunfiqa alaih. Zakat itu tak boleh diberikan kepada orang yang wajib engkau nafkahi, baik usul atau furu', mak, kakak, paman yang miskin, itu bagian yang cabang-cabang, itu tak boleh untuk kita keluarkan zakat, karena itu bukan zakat namanya, tapi nafkah, nafkah. Tapi istri boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya adalah ketika Ibnu Mas'ud mengatakan, aku berhak menerima zakat, karena Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang tergolong fakir. Lalu istri Ibnu Mas'ud datang kepada Nabi, kata Ibnu Mas'ud, kata suamiku, aku berhak menerima zakat, dia berhak menerima zakat. Kata Nabi, sadaqa Ibnu Mas'ud, benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud.
Zaujuki wa waladuki ahaqqu mimman tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu adalah orang yang berhak untuk engkau keluarkan zakat. Tapi kalau dia mustahik, suami fakir, suami dharim, banyak hutangnya, maka dia berhak menerima zakat. Tapi Bapak Ibu, konteks jihad fisabilillah itu sebagai mustahik, walaupun dia orang kaya, ini sedang berjihad, walaupun dia orang kaya, dia berhak menerima zakat. Karena dia adalah orang yang jihad fisabilillah, maka dilihat konteks asnafnya itu seperti apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Tanda-tanda daripada orang mendapatkan husnul khatimah itu tidak lain adalah dia terkena wabah, sakit di bagian perut, kemudian di antara yang syahid tadi kena reruntuhan, kemudian di antaranya yang wafat dalam kondisi syahid tadi adalah orang yang tenggelam, orang yang kebakaran, termasuk di antaranya adalah orang yang kecelakaan karena tabrakan. Karena dikiaskan oleh para ulama, kalau safarnya itu tidak untuk maksiat. Kalau safar dia adalah sebagai kurir narkoba, dia mau antar narkoba dan Medan ke Tembilahan, misal, maka kalau dia mati di jalan, matinya adalah mati su'ul khatimah, bukan meninggal karena husnul khatimah. Tapi kalau seandainya dia meninggal dunia kecelakaan, nauzubillah, di perjalanan mau mudik balik kampung, Taraga jo Kampuang, balik ke Sumbar, balik ke Medan, balik ke Rengat, terjadi kecelakaan, apakah dia syahid? Syahid. Dia meninggal dalam kondisi syahid karena niat dia baik, niat dia ingin menyambung tali silaturahim keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara tanda-tanda kecil saja di antara seseorang itu mendapatkan husnul khatimah. Kemudian di antara hak-hak muslim lainnya, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim lainnya 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau jumpa sampaikan salam. Wa iza da'aka fa'ajibhu, kalau seandainya engkau diundang, engkau dipanggil, jawablah undangan tersebut. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, mendatangi walimatul ursi, undangan walimah pernikahan, hukumnya adalah wajib. Orang yang tidak diundang mencoba untuk makan, haram. Sedangkan menurut kitab Al-Imta karya Dr. Hisam Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i, kalau seandainya walimah khitan, walimah safar haji umrah, ini hukumnya hanya sunnah saja. Yang wajib adalah walimatul ursi, walimah pernikahan. Wa idza stansahaka fansah lahu, kalau ada yang meminta nasihat, maka hendaknya kita memberikan nasihat. Wa iza atasa fahamidallah fasammidhu, kalau ada yang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya menjawab yarhamkallah, semoga Allah merahmati engkau. Yang bersin tadi menjawab balik, yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang kelima, wa iza marida fa'udhu, kalau ada yang sakit maka jenguklah. Ini hak saudara kita. Kalau ada yang sakit, jenguk. Karena dengan menjenguk itu pun kita akan mendapatkan pelajaran ibrah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat sehat. Keenam, wa iza mata fatba'hu, kalau ada yang meninggal dunia, iringi jenazahnya. Melaksanakan salat jenazah pahalanya 1 qirat. 1 qirat adalah sebesar bukit Jabal Uhud. Kenapa harus Jabal Uhud? Nah, karena Jabal Uhud adalah jabal, bukit yang ada di surganya. Allah Subhanahu wa taala, "Haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah bukit yang kami cinta dengannya dan dia cinta kepada kami. Sebenarnya itu pembahasan nanti akan kita sambung tentang maghazi, ghazwah, peperangan-peperangan Nabi dalam ghazwah Badar, ghazwah Uhud dan sebagainya.
di dalam kitab Nurul Uyun. Kemudian kalau kita mengantarkan jenazahnya, maka oleh sebab itu kita akan mendapatkan 2 qirat, dua pahala sebesar 2 Jabal Uhud. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan kita berziarah, pada hakikatnya pun kita akan mengingat kematian. Dulu Nabi melarang ziarah kubur. Kata Nabi, nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahlah kalian ke kubur-kubur orang yang beriman. Sebab dengan berziarah kubur itu kita akan mengingat kematian. Kenapa dulu dilarang? Sebab orang yang ziarah kubur dulu banyak yang menepuk-nepuk dada, menangis histeris, kehilangan orang yang dia cintai. Maka kata Nabi, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan umatku, kata Nabi, yang dia menepuk-nepuk dada kemudian merobek-robek kantong. Maka tak boleh. Adapun ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan ayah, kehilangan ibunda, kehilangan anak, kehilangan kakak, lalu kita bersedih, itu wajar, sebab itu manusiawi. Kita sedih kehilangan orang yang kita cintai. Tapi kita tak boleh larut dalam kesedihan. Sebab Allah menegaskan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah tempat yang paling baik dan kita kekal di dalamnya. Sedangkan ketika hidup di dunia, ini hanya sekedar tempat persinggahan yang Nabi mengumpamakan di dalam hadisnya adalah di mana aku bernaung di atas pohon, begitulah aku hidup di dunia. Lalu nanti aku akan kembali berjalan untuk menuju tempat yang aku tuju. Singgah di bawah pohon itulah ketika kita hidup di dunia. Cuma singgah saja. Orang yang punya kampung halaman tentu dia akan rindu untuk pulang. Kampung halaman kita adalah hari akhir. Maka pada hakikatnya sebenarnya kita harus rindu untuk pulang. Di mana tempat kita kembali. Oleh sebab itu, datang seorang sahabat. Sahabat ini berkulit hitam. Lalu dia peluk Nabi, dia cium Nabi. Lalu Nabi bertanya, wahai sahabatku, kenapa engkau peluk aku? Kenapa engkau cium aku? Ya Rasulullah, aku adalah orang yang bukan punya keturunan yang baik, nasabku tidak mulia, amalku tak seberapa. Nanti aku khawatir di akhirat tak bisa lagi berjumpa dengan engkau, wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, keluarlah hadis dari Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu dilihat bagaimana seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Oleh sebab itu, kita nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Dikumpulkan dengan ayah, dikumpulkan dengan ibu, dikumpulkan dengan anak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bertetangga dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi apa yang membuat kita sebenarnya takut dengan mati? Maka itulah yang dikabarkan Nabi. Sudah selesai Bapak Ibu? Belum. Itulah yang dikabarkan oleh Nabi ketika Nabi jumpa dengan para sahabatnya. Kata Nabi, asabakumul wahnun. Kalian terkena penyakit wahnun. Kalian terkena penyakit wahnun. Apa kata sahabat? Wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa itu wahnun wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia dan takut akan kematian. Yang menyebabkan kita takut dengan kematian adalah kita masih melekatkan dunia di dalam hati kita. Kita hanya takut kehilangan dunia, tidak takut kehilangan Allah. Ada satu tasawuf
yang diajarkan oleh tukang parkir. Kita sering dengar dari Kiai Haji Zainuddin Amjad almarhum. Hiduplah seperti tukang parkir. Kenapa? Karena tukang parkir itu ketika mobilnya banyak dia tak pernah sombong. Ketika mobil habis sama sekali dia tak sedih. Ialah mobil orang. Tapi ada muatan tasawuf di dalamnya, bahwa tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Orang yang dititipi, kalau diambil yang punya, dia tak akan kecewa. Tapi kalau orang merasa memiliki, ketika kehilangan dia akan merasa kecewa. Itulah yang menyebabkan kita masih khawatir, takut dengan kematian. Banyak orang-orang yang sudah putus dengan urusan dunia ini. Hanya dua saja. Ada orang yang meninggalkan dunia karena tak bisa, tak dapat mengejarnya. Ada orang yang meninggalkan dunia karena memang harta dia sudah banyak, dah putus dia dengan dunia. Dah selesai dengan berurusan dunia, dia kasih dunia ini ke orang, dia hanya mengejar ridha Allah, karena dengan ridha itu, dengan rahmat itu, kita akan masuk ke surganya Allah. Nah, itu dah bunyi dia. Nah, di antara dua Bapak Ibu, di mana posisi kita? Kita ini meninggalkan dunia karena tak dapat, atau kita meninggalkan dunia karena dah putus, tuntas dah cinta kepada dunia. Nah, mungkin saya bisa jadi saya ini adalah orang yang masih mengejar dunia, karena merasa saya masih muda, masih panjang lagi usianya, padahal kematian tidak mengenal usia. Ada orang yang masih segar-segar, masih muda, dijemput nyawanya oleh Allah. Banyak kita tengok artis-artis masih muda, cantik, ganteng, hartanya banyak, selalu aktif di media sosial, tiba-tiba mati. Tapi ada orang yang masih segar, dalam artian hanya masalah usia saja. Usia hanya masalah angka saja. Usianya memang sudah sepuh, tapi senantiasa beramal saleh karena Allah SWT. Nabi bercanda Bapak Ibu. Nabi jumpa dengan orang tua. Nabi jumpa dengan kakek-kakek. Nabi bilang bahwa tidak ada orang tua di dalam surga. Bersedihlah kakek-kakek tadi. Lalu Nabi mengatakan, engkau tidak lagi tua di sana, engkau akan kembali muda, sesuai dengan hadis bahwa kita akan berusia rata-rata 22 tahun. Nanti kita akan kembali muda semuanya. Tidak ada orang tua di surga. Yang ada hanyalah adalah kita akan kembali muda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa di hadapan Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ballighna lailatal qadri. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'al fi akhir kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Allahumma akhtimna bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina bisu'il khatimah. اللهم بلغنا رمضان أعواما وسنوات عديدة. اللهم بلغنا رمضان أعواما وسنوات عديدة. اللهم بلغنا رمضان أعواما وسنوات عديدة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah pertemuan terakhir kita pada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kita bisa lanjutkan kajian kita di luar dari bulan suci Ramadan.
Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu karena nanti tak sempat menyampaikan permohonan maaf. Kullu 'am wa antum bi khairin. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum, dan selamat menanti hari nan fitrah, hari Idul Fitri insyaallah. Semoga Allah terima segala amal kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.